Itu sama
Last session. Kan iya. Yang ini cuma buat show sih. Baik, saya minta perhatiannya pada adik-adik semua. Kita mulai untuk pengantar praktikum hari ini mengenai arthropoda, lalat, tungau, dan ginjal. Sebelum kita mulai saya buka dulu. Sudah dibuka ya Pak Surya ya? Oh sudah dibuka tadi ya. Jadi hari ini kita praktikum mengenai ini. Kan ya? Oke. Nah di sini untuk arthropoda yang pertama kita bahas adalah Musca domestica, di mana Musca domestica merupakan lalat rumah yang sering kita temui ya di lingkungan sekitar. Adapun morfologi dari lalat rumah sendiri di sini bisa kita lihat tubuhnya biasanya berukuran dari berkisar antara 6 sampai 8, kemudian memiliki perbedaan antara lalat jantan dan betina pada matanya. Jadi kalau pada lalat jantan biasanya ukuran mata majemuknya lebih besar dan juga lebih berdekatan. Nah, sedangkan kalau untuk betina berarti sebaliknya. Selain itu untuk lalat di sini memiliki 3 bagian utama yaitu kepala, di mana pada kepala terdapat sepasang antena seperti yang ditunjukkan pada huruf A. Kemudian terdapat torak. Ya, kalau pada gambar yang ditunjuk pada abdomen. Untuk abdomen di sini dari bagian kalau saya tunjuk dari sini ya abdomen ya. Jadi itu adalah bagian abdomen. Nah untuk warna dari lalat rumah sendiri biasanya sering kita temui warnanya keabu-abuan ya dengan 4 garis memanjang gelap pada bagian dorsal. Untuk antenanya sendiri terdiri dari 3 ruas. Ruas terakhir paling besar dan memiliki bentuk seperti silinder. Sayapnya mempunyai 4 vena yang melengkung dengan tajam ke arah costa mendekati vena, dan juga pada lalat rumah dia termasuk ke dalam serangga yang memiliki metamorfosis sempurna. Nah ini adalah siklus hidup dari Musca domestica, di mana dari telur kemudian larva
Dari larva dia masuk ke fase selanjutnya yaitu pupa. Dari pupa dia nanti akan keluar dari cangkang kepompongnya dan masuk ke fase berikutnya yaitu menjadi lalat. Dan pada di sini begitu dia keluar dari kepompong itu tidak langsung menjadi lalat dewasa yang siap kawin ya, dia membutuhkan waktu terlebih dahulu. Jadi lalat imago ini dia membutuhkan waktu terlebih dahulu untuk mematangkan seluruh bagiannya kurang lebih 24 jam. Baru nanti dia akan kawin bersama dengan lalat betina. Nah ini adalah larva dan pupa Musca domestica. Jika kita lihat dari larvanya di sini kelihatan ada bagian posterior dan juga ada bagian anteriornya. Ya, nah, jadi kalau kita lihat bagian posterior spiracle, mungkin tadi sudah lihat ya di mikroskop ada bagian spirakelnya itu terletak ada di bagian posterior. Dia terlihat seperti dua lubang kecil di ujung larvanya. Nah, lubang ini yang biasanya digunakan si larva untuk bernafas. Dan di bagian anteriornya terdapat bagian mulut. Ya, yang berwarna di sini ya, warnanya seperti warna hitam. Dan jika kita lihat ini adalah bagian dari pupa pada lalat rumah atau Musca domestica. Nah, jika kita lihat belum ya, sebentar ya, agak loading. Nah, ini adalah bagian dari kepala lalat. Ya, saya sepertinya lupa. Ya, ini adalah bagian kepala dari lalat Musca domestica. Bisa kita lihat untuk bagian utamanya di sini. Nah, pada lalat itu ada mouth-nya, di sini mulutnya. Bentuk mulut lalat itu seperti ini. Kemudian di sini ya, bagian ini, bagian kepalanya. Nah, ini adalah jadi bagian di kepalanya sebelah sini jika kita perbesar, maka gambarnya akan terlihat seperti ini. Bagian pseudotracheanya itu adalah ini di sini. Ini. Jadi kalau di gambar yang kecilnya di sini. Kemudian bentar ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke hidup dari Drosophila melanogaster. Oke. Masuk ke siklus hidup dari Drosophila melanogaster. Seperti kurang lebih sama, dia masuk untuk Drosophila sendiri masuk dalam arthropoda yang memiliki siklus hidup lengkap. Dia mulai dari telur, ya, ukuran telurnya itu kurang lebih 0,4 mm dan di sini dia dari fase telur masuk ke dalam fase
larva. Nah, untuk fase larva ini ada tiga fase. Jadi fase larva instar 1, larva instar 2, dan larva instar 3. Kemudian setelah larva instar 3 baru dia masuk ke fase kepompong atau pupa. Ya, biasanya untuk pupa ini dia hinggapnya atau pada fase larva instar 3 nanti dia kan tadinya di dalam buah. Ketika dia mau masuk ke dalam fase pupa, dia akan keluar dari buah tersebut, buah yang sudah busuk itu, kemudian dia akan mencari tempat yang kokoh untuk dia bergelantung memasangkan suctionnya ke tempat dia untuk menaruh kepompongnya, karena nanti dia sudah masuk ke dalam fase kepompong, dia tidak akan bergerak lagi. Jadi dia harus mencari tempat yang benar-benar aman untuk dia meletakkan dirinya. Nah, pada fase selanjutnya ketika dia sudah masuk ke fase pupa, dia akan melepaskan diri dari cangkangnya dan dia akan berubah ke fase selanjutnya, yaitu fase dewasa. Ini adalah gambaran dari fase larva pada Drosophila. Jadi pada Drosophila ini dia larvanya terlihat awalnya pada instar 1 itu dia putih bening, ya, warnanya bening. Tandanya dia sudah masuk ke dalam fase instar 3 itu dia warnanya sudah putih kekuningan, sudah tampak lebih jelas. Kalau yang instar 1 dia masih transparan, putih transparan, tapi kalau yang instar 3 itu dia sudah putih kekuningan dan sudah tidak terlalu transparan lagi. Dan kemudian dia akan masuk ke fase instar fase pupa, ya, ke fase pupa. Nah, pada fase pupa ini nantinya dia akan si larva tadi akan terbungkus oleh si cangkang kepompong ini, akan diselimuti, dan nanti di dalam fasenya itu dia akan si larvanya ini akan membentuk bagian-bagian yang nantinya akan menjadi lalat dewasa. Nah, ini adalah bagian-bagiannya yang akan bermetamorfosis menjadi lalat dewasa, ya. Jadi yang warna biru ini nantinya pada larva dia mata, dan nanti dia akan berubah menjadi mata majemuk. Jadi seperti ini, ya, bisa dilihat. Kemudian ada antenanya. Nah, nanti antenanya dia akan keluar dan dia akan masuk ke bagian kepalanya, dan di ujungnya seperti ini, seperti yang ada di gambar, ya. Nah, untuk Drosophila sendiri, karakteristik dari lalat dewasanya ini dia memiliki sepasang sayap, ya, berbeda dengan biasanya kalau pada lalat yang umumnya itu ada 2 pasang sayap, ya. Nah, kalau untuk Drosophila sendiri dia memiliki sepasang sayap. Dibandingkan lalat pada umumnya ukurannya hanya 3 mm. Untuk betina ukurannya dia lebih besar daripada jantan. Tubuhnya terdiri dari 3 bagian, sama seperti lalat rumah, yaitu ada kepala, dada, dan 3 perut. Untuk jumlah ruas kepala dia terdiri dari 6 segmen, dada 3 segmen, sama pada laki-laki dan jantan dan betina, ya, sama pada jantan dan betina. Kemudian sedangkan untuk jumlah ruas perutnya lebih banyak pada betina dibandingkan yang jantan. Hal ini dikarenakan terjadinya fusi, ya, pada bagian abdomennya di segmen terakhir. Jadi yang membedakan antara jantan dan betina pada Drosophila ini adalah di bagian garis pada abdomennya. Jadi kalau garis pada abdomen betina itu dia garisnya seperti ini, terbagi ada beberapa bagian, ya. Setelah pada abdomennya, kalau pada jantan strap abdomennya dia garis-garis juga longitudinal seperti ini, ya. Namun
di bagian segmen terakhirnya pada abdomen itu terjadi fusi. Kalau ini kan dia sampai akhir sampai ujung, untuk garisnya terpisah-pisah ya antar segmennya, jelas pemisahan antar segmennya. Sedangkan kalau pada jantan itu pada segmen terakhir di abdomennya dia menyatu. Jadi sehingga terlihat lebih luas ya. Makanya pada laki-laki segmen pada perutnya jumlahnya itu hanya 6, sedangkan pada betina itu ada 7. Dan pada bagian ujung lalat Drosophila pada betina itu dia lebih runcing dibandingkan pada jantan. Kalau jantan dia lebih tumpul, sedangkan betina dia lebih runcing. Kemudian untuk ini adalah bagian-bagian dari kepala Drosophila. Kalau kita lihat, ini adalah ya, untuk antenanya di nomor 1, nomor 2 arista, bagian arista. Kemudian nomor 3 ini adalah mata majemuknya, nomor 4 ocellus, 6-nya toraks, 7 scutellum, 8 bagian kaki lerengnya ya. Kemudian untuk 10 adalah bagian metabasitarsus. Nah, selanjutnya adalah Stomopsis calcitrans. Nah, di sini untuk Stomopsis sendiri dia memiliki telur yang kecil, panjangnya sekitar 1 mm dengan warna putih dan berbentuk seperti sosis. Bentuknya halus dan juga melengkung. Jadi kalau kita lihat telurnya seperti ini ya. Berbentuknya dia panjang-panjang seperti sosis dan juga sangat halus ya. Dan agak melengkung sedikit di satu sisi, dan di sisi yang lainnya itu dia lurus dengan alur yang memanjang. Nah, ini adalah bentuk larva dari Stomopsis, sama ya, dia memiliki spiracle posterior juga. Nah, di sini larva yang tumbuh dari instar pertama, kedua yang tembus pada instar pertama dan kedua dia memiliki bentuk yang transparan, ukurannya 1,25 mm, dan pada instar ketiga itu perkembangannya cukup pesat ya, ukurannya menjadi 11 sampai 12 mm dengan warna kekuningan, putih kekuningan pucat ya, sama kurang lebih sama seperti Drosophila, di mana di sini terdapat pengait pada mulut bagian terdapat pengait pada bagian mulut dan juga terdapat 2 posterior spiracle. Tahu ya letak posterior spiracle-nya di sini ya, dan bagian mulutnya di sini. Ini adalah pupanya. Nah, ini adalah fase lalat dewasanya ya, mirip seperti lalat rumah. Namun dalam hal ukurannya di sini dia untuk panjang lalatnya pada stadium dewasa ukurannya 5 sampai 7 mm. Memiliki spesies di mana keduanya ini dapat dibedakan pada bagian perutnya dan juga pada bagian mulut. Kemudian untuk lalat dewasanya ini memiliki 7 bintik melingkar dengan pola kotak-kotak pada bagian perut. Jadi ini kelihatan nggak ya bintik-bintiknya? Kelihatan? Nah, jadi ini ada bintik-bintiknya di sini. Dia memiliki 7 bintik melingkar dengan pola kotak-kotak. Itu adalah menjadi ciri khas dari lalat ini. Oke, selanjutnya adalah Xenopsila copis. Sudah ya. Nah, di sini jika kita lihat untuk bagian Xenopsila copisnya, di sini karakteristiknya dia seperti kutu pada umumnya. Untuk kutu Xenopsila copis berwarna coklat dan tampak pipih dari sisi kiri. Panjang kutu ini berkisar antara 2 sampai 4 mm dengan sisi dorsal itu adalah kepala, dada, dan di sisi dorsalnya itu ada bagian atasnya ya, ada kepala, kemudian setelah kepala ada dada,
dan juga kemudian dilanjutkan dengan perut ya. Jadi di kepala, dada, dan dilanjutkan dengan sisi abdomen. Nah, di sini pembedanya antara jantan dan betina, di sini bisa kita lihat pada betina itu memiliki spermateka. Kelihatan ya tadi di mikroskop spermatekanya? Kelihatan ya. Jadi bentuk spermatekanya seperti ini pada Xenopsila. Nah, ini adalah kurang lebih sama ya bagian-bagiannya. Kemudian untuk selanjutnya adalah Ctenocephalidae felis. Ini adalah kutu pada kucing ya. Nah, di sini dia memiliki kaki belakang dengan panjangnya 6 sampai 7 ruas. Kemudian sebanyak 6 sampai 7 ruas. Kemudian pada ruas ke-9 di sini terdapat sepasang organ clasper atau alat kelamin pada jantan. Jadi bagian kelaminnya di sini, di mana bentuknya organ clasper ini sedikit meruncing dan ujungnya dapat digerakkan. Antena pada betina itu lebih panjang daripada jantan. Gak apa-apa. Oke, ini ada bagian-bagiannya. Jadi kalau untuk pada Ctenocephalidae felis yang betina, di sini dia memiliki stilet atau perangkap mulut yang panjangnya hampir 3 kali lebar dari tubuhnya. Kemudian berakhir bulat dan antenanya lebih pendek dari jantan. Memiliki mukanya dia agak wajahnya sedikit miring ya, bagian kepalanya lebih miring dan juga rendah daripada bagian toraks dan juga abdomennya. Kemudian panjang kepalanya 2 kali dari tinggi kepala dan memiliki dahi yang memanjang. Di sininya ya, bagian ujung ini dia memiliki ujung kepala yang lebih memanjang. Yang selanjutnya adalah simek. Di sini pada simek dia memiliki sepasang antena dengan segmen 4 buah. Lalu memiliki sepasang mata faset pada Cimex ya. Pada Cimex di sini bagian toraknya terdiri dari prosternum, mesosternum, metasternum, mesopleuron dan hemeltra. Pada Cimex juga terdapat 3 pasang kaki yang terdiri dari koksa, trochanter, femur, tibia, tarsus, dan juga kuku. Pada bagian toraks segmen terakhirnya terdapat sting gland. Nah, sting gland ini adalah yang menjadi ciri khas dari kutu busuk atau kutu kasur ya, yang menimbulkan bau pada kutu tersebut. Jadi terletak pada toraks segmennya. Nah, pada bagian abdomen di sini bentuknya pipih. Pada simek jantan dan betina dibedakan pada segmen paling ujung. Pada segmen betina biasanya terdapat bilateral simetris atau organ perlase. Pada segmen ke-8 terdapat gonokoida. Ini perbedaannya ya. Pada ekor betina, pada organ betina, di sini pada ekor lalat jantan, kutu jantan. Jadi untuk bagian pada jantan di sini kan terdapat adeagus ya di bagian sininya ya. Untuk organ kelaminnya atau organ genitalnya. Ini adalah gambaran dari Cimex. Nah, ini yang kelihatan nggak ya lingkarannya di sini? Nah, ini adalah organnya, organ genital pada jantan. Yang selanjutnya adalah Rhipicephalus. Rhipicephalus ini memiliki panjang antara 3 sampai 5 mm. Nah, gnatosoma mereka berbeda dengan margin lateral dan pada bagian kapituli dasarnya membentuk tonjolan bersudut yang menyebabkan bentuk heksagonal. Nah, ini adalah ciri-ciri dari ventral jantan dan juga ventral jantan dewasa ya. Ini yang atas adalah bagian ventralnya, yang bawah adalah bagian dorsalnya.
Jadi bisa kelihatan dari bagian ininya ya, coksa itu di sini ya. Nih, coksanya itu ini. Jadi kalau kalian melihat ripisepalus ini bagian dorsal atau bagian sentral. Maaf. Jadi pada bagian sentral atau dorsal itu kita lihat dari coksanya. Jadi kalau coksanya kelihatan itu berarti pada bagian ventral. Tapi kalau hanya skutum yang terlihat itu berarti bagian dorsalnya. Ini adalah ciri-ciri dari dorsal betina yang atas, sedangkan pada ciri-ciri ventral betina dewasa yang di bawah. Ya, seperti yang terlihat. Oke, demikianlah untuk pengantar praktikum kita hari ini. Mudah-mudahan untuk pengantar ini bisa sedikit memberikan kejelasan dari gambar-gambar yang sudah kalian lihat di bawah mikroskop tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke post test ya. Oke, kita post test ya.